Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi dan mengikuti renungan kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita sangat merindukan firman, karena itu adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan rohani kita untuk kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Haleluya. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah menanggalkan kesombongan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Nah, melihat hal itu Musa menjadi heran. Tapi semak duri itu tidak terbakar, dan melihat hal itu Musa menjadi heran. Lalu timbul niat untuk memeriksa mengapa semak duri itu tidak terbakar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat nats kita tadi. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasut yang dikenakannya karena tempat yang diinjaknya itu kudus. Perintah yang sama juga disampaikan oleh Panglima Bala Tentara Tuhan yang menampakkan diri kepada Yosua saat berada di dekat Yeriko. Dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-15, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Nah, saudara-saudara, menurut tradisi orang Yahudi, biasa memakai kasut atau sandal ketika berpergian. Bisa dipastikan sandal dan kasut yang mereka kenakan itu kotor dikarenakan debu. Oleh sebab itu mereka harus menanggalkan kasutnya ketika hendak masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke tempat sembahyang. Kasut merupakan lambang sesuatu yang kotor, najis, dan cemar, yaitu kebiasaan-kebiasaan hidup manusia lama, sifat-sifat dosa yang harus dilepaskan supaya kita layak datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah pribadi yang kudus. Itu harus kita tahu. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kotor, yang menajiskan, yang mencemarkan kita. Apa saja yang mencemarkan kita, saudara? Ya, kotor apa saja yang mencemaskan kita? Kebencian, iri hati, ya, amarah, perbantahan, apalagi? Itu kebiasaan-kebiasaan yang lama, sifat-sifat yang lama. Ya. Kepahitan,
benci ada di dalam rumah Tuhan, tapi kebencian tidak pernah hilang. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya mereka itu melepaskan semuanya itu, supaya mereka layak melayani, layak beribadah, layak dekat sama Tuhan. Nah, menanggalkan kasut juga bicara tentang menanggalkan kesombongan dan keakuan. Nah, saudara-saudara, ada penyebab orang bisa sombong. Karena dia kaya, karena dia punya kemampuan yang hebat, sehingga dia merasa diri dia paling hebat. Ya. Dan saudara-saudara, kalau boleh tunduk kepadanya. Kalau tidak ikutin dia saudara-saudara, ya, marah, jengkel, itu roh sombong. Ya. Saudara-saudara, jadi menanggalkan kasut juga bicara tentang menanggalkan kesombongan dan keakuan. Sekalipun segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya, tetapi Kristus tidak pernah meninggalkan dirinya. Bahkan ia rela menanggalkan kasut reputasi, kebesaran, dan keilahiannya. Untuk apa? Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7-8. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita pun dituntut untuk menanggalkan kasut-kasut manusia lama yang kotor. Jadi, saudara-saudara, kita harus menanggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak dapat mendekat kepada Tuhan dan melihat Dia, apalagi menikmati keindahan di dalam Tuhan. Saya percaya, lewat firman Tuhan membentuk kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.